Oke, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Bagaimana kedudukan akal dan perasaan? Ya, jadi saya akan jawab pertanyaannya. Saya mohon maaf belum sempat saya bisa online meeting dengan Anda. Saya berharap kemarin bisa online meeting, tetapi koneksinya ternyata jelek. Saya sudah terlanjur di kampus. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang ada dulu di eh, diskusi Anda. Bagaimana kedudukan akal dengan perasaan? Eh, Akal, perasaan, itu semua berasal dari internal kita ya. Jadi kalau itu berasal dari internal kita, maka ketika berhadapan dengan wahyu, maka yang berasal dari eksternal, maka itu sama, dia kedudukannya ya sama nanti. Sangat subjektif dan sangat terbatas, sangat kontekstual. Jadi dia sesuai konteksnya, sesuai waktu, sesuai keadaannya. Nah, itu ya. Berbeda dengan wahyu yang dia eksternal, yang tidak ada subjektivitas kita. Gitu. Oke. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah, kalau kedudukan akal dan dengan perasaan di hadapan wahyu, ya sama itu kedudukannya, dia adalah sama-sama dari diri kita sendiri. Tetapi kalau kemudian dengan pertanyaannya, apa beda akal dan perasaan? Nah, itu jelas ada perbedaannya. Tetapi saya kira ini bukan forumnya. Jadi kalau akal itu basisnya adalah rasional, kalau perasaan itu basisnya adalah emosi kita. Basisnya adalah eh, kalau lebih disederhanakan biasanya yang umum adalah akal itu sebabnya adalah otak. Sebenarnya sama ya, kalau saya memahami duanya ya di hati kita, di jantung kita sama. Meskipun ilmuwan mengatakan berbeda begitu, tetapi kalau saya memahami sama. Oke, manakah yang harus kita utamakan, akal dan hati nurani? Jadi ada pertanyaan begini, mana yang duluan antara akal dan hati? Saya nggak tahu hati nurani ya. Jadi itu karena pembagian, tetapi mana yang kita dulukan antara akal dan hati? Saya kira tidak. Nah, jawab saya tidak begitu ya, tetapi saya jawab begini. Sehebat apapun kita mereview, sehebat apapun kita menganalisa, sehebat apapun kita memikirkan sesuatu, memahami sesuatu, pemutusnya adalah hati. Anda punya data apapun tentang orang lain, dia orang baik, orang begini, ternyata dia orang efektif, dia orang produktif, dia orang begini, dan seterusnya. Kalau Anda udah nggak suka, Anda nggak mungkin dekat. Tetapi kalau orang itu jelek dan sebagainya, kalau hati Anda memutuskan saya harus dekat, maka dia akan dekat. Jadi pemutusnya adalah hati. Kalau sesuatu sudah kita putuskan, maka akal ini akan bergerak membenarkan keputusan kita. Maka yang lebih diutamakan yang mana, akal atau hatinya? Hatinya. Hati itu saya sebut ya hati yang sehat ya, bukan hati yang sakit. Ya, itu. Anda sebut hati nurani ya silahkan. Mana yang lebih kita utamakan? Kalau saya utamakan hati Anda. Karena hati Anda kalau jernih, maka pikiran Anda juga akan jernih, akal Anda juga akan jernih. Tetapi sejernih akal Anda, tetapi hati Anda tidak jernih, maka tidak ada fungsinya data yang didapat oleh akal Anda. Kalau saya begitu ya. Apa yang akan terjadi jika akal dan perasaan tidak sama? Yo, saya kira Anda sendiri sering mengalaminya ya, atau orang teman-teman Anda pernah mengalami itu. Tidak enak, ya itu jawabannya. Tidak enak. Ya itu silakan Anda ini. Tetapi persoalannya mana yang kita harus perbaiki biar tidak terjadi apa namanya tidak asinkron itu bagaimana? Bagaimana sinkron itu kan pertanyaannya. Tapi bagaimana bisa terjadi asinkron itu harus dipelajari gitu ya. Tetapi intinya adalah hati, dan hati ini urusannya adalah eh, apa namanya? Kalau saya mengatakan konsistensi Anda, kemampuan Anda melihat diri Anda secara konsisten atau melakukan sesuatu secara konsisten itu adalah cara Anda untuk melihat kenapa kok sesuatu tidak sinkron. Apa benar yang akal lebih dapat berguna daripada perasaan? Ya tergantung. Tergantung. Ya, kalau Anda berbicara sama perempuan pakai akal, ya
tidak berguna itu akalnya. Bukan berarti perempuan tidak berakal, karena memang dominan perempuan perasaan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan perasaan saja, akal saja dengan perempuan ya tidak akan banyak berguna. Tetapi ketika Anda dengan perasaan awalnya, kemudian Anda didik si istri Anda atau siapa dengan cara mengakalnya laki-laki, berpikirnya laki-laki, ya kelama-kelamaan berguna juga. Jadi saya katakan, apakah kemudian secara struktural tidak bisa kemudian akal lebih berguna, atau secara struktural perasaan lebih berguna? Ya tergantung, kalau saya konteksnya. Tergantung konteksnya, yang kedua tergantung kasusnya, kan gitu ya, tergantung orangnya gitu. Kalau saya gitu ya. Jadi saya lebih suka membaca secara fungsional daripada membaca secara struktural. Jadi akal lebih hebat daripada perasaan. Nanti si perempuan akan marah. Kalau perempuan kemudian lebih hebat perasaannya di antara akalnya. Coba kalau Anda bicara sama anak pakai akal. Ya nggak nyambung. Nyambung ya perasaan kan. Ya yang berguna mana? Ya perasaan. Jadi kalau saya lebih suka fungsional. Jadi jangan bilang kemudian laki-laki lebih hebat dari perempuan atau perempuan lebih hebat dari laki-laki. Saya kira semuanya hebat. Tetapi ketika kemudian si perempuan ingin menguasai seluruh kehebatan di dunia ini, baik kehebatan dalam konteks dia dan konteks si laki-laki, maka yang terjadi error dan kerusakan itu. Sebaliknya juga yang sama, kalau laki-laki ingin memperlihatkan kehebatan dia dan meniadakan perasaan kehebatan perasaan perempuan, maka yang terjadi kerusakan yang sama. Maka yang bagus adalah fungsikanlah kemampuan Anda semaksimal mungkin dengan tetap mengkomunikasikan kekurangan Anda dengan yang dia punya kelebihan. Manakah yang lebih sempurna, akal atau perasaan? Ya semuanya sempurna. Semuanya fungsional dan semuanya dibutuhkan. Anda punya akal saja, Anda punya perasaan juga masalah. Punya perasaan saja, Anda bisa diakal juga masalah. Orang yang cerdas adalah yang bisa menggabungkan dua-duanya. Apakah akal dan wahyu sering bertentangan dengan dalam Islam? Nah, ini pertanyaan ambigu ya. Kalau saya jawab iya, maka berarti Islam ini bertentangan dengan akal gitu kan. Tetapi kalau saya jawab tidak, maka ternyata faktanya ada. Nah, terus gimana? Iya, selama akalnya tidak berbasis kesehatan data, juga kesehatan berpikir, maka seringkali bertentangan dengan Islam. Tetapi ketika akalnya sehat, datanya sehat, saya yakin tidak ada pertentangan di sana. Itu jawabannya. Kenapa penting sekali memahami isi dalam Al-Quran? Sekarang jawaban saya pakai ilustrasi. Kenapa penting kita makan? Apa pentingnya kita makan? Apa pentingnya kita minum? Saya kira Anda bisa jawab ya. Kalau nggak makan kita akan mati, kita begini dan seterusnya. Sama. Apa pentingnya Quran? Kalau Anda tidak biasa mengkonsumsi Quran, tidak biasa memahami Quran, hati Anda akan gersang. Dalam deskripsi Nabi, dalam narasi Nabi namanya kalbaitil kharib. Diri kita ini seperti rumah yang kosong, tak berpenghuni. Kalau kita punya rumah yang kosong dan tidak berpenghuni, maka yang terjadi di sana akan banyak kuman, di sana akan banyak penyakit, di sana akan banyak kerusakan. Maka yang ada di dalam kerusakan, maka akan melahirkan kerusakan yang sama. Oke. Itu ya, jadi logikanya seperti itu. Tetapi saya juga aneh loh, Anda bertanya begini. Mosok, kenapa harus penting sekali memahami isi Al-Quran? Kan aneh itu ya. Anda ini Muslim, mosok memahami Al-Quran menjadi tidak penting itu kan ya aneh kan. Ya, silahkan dicerna kembali pertanyaannya. Ya. Jadi, mosok kita merasa nggak penting memahami Quran itu kan aneh. Gitu ya. Oke. Bagaimana jika akal manusia digunakan untuk menciptakan sesuatu yang diagungkan melebihi ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak apa-apa. Persoalannya persoalannya adalah di pengagungan, dan di pengagungan itu tidak selalu akal ya. Itu adalah persoalan perasaan. Orang nggak menciptakan sesuatu aja, kita bisa mengagungkan. Contohnya apa? Dulu kan kita ada cerita ada orang yang terlalu takut dengan pohon besar, terlalu takut dengan kuburan. Lalu pertanyaan, ada apa dengan pohon besar, ada apa dengan kuburan? Oh, kita punya akal, pohon besar nggak punya akal,
pohon besar itu kalau kita tumbangkan selesai, kalau kita takut dengan pohon besar itu kan aneh, tetapi ya itu biasa saja. Karena memang fase orang hidup ya begitu. Kadang-kala kita juga begitu, Pak. Hari ini juga punya punya cerita. Misalkan kalau kita nggak punya duit berarti kita merasa sengsara gitu ya. Kalau kita punya duit merasa lebih bahagia. Apa hubungannya duit dengan kesengsaraan dan kebahagiaan? Ya, apa namanya? Apa apa namanya? Namanya apa? Kalau korelasinya ada ya duit dan kebahagiaan. Apa kalau sebab akibatnya kausalitasnya kan tidak ada. Kalau hubungannya ya mungkin jangan cari hubungan. Kalau saya punya duit bisa makan itu, tapi kan belum tentu kalau punya duit ya bahagia. Punya duit menyebabkan kebahagiaan kan juga belum tentu. Nggak punya duit berarti nggak bahagia kan juga enggak. Oke gitu ya. Apakah peranan akal dalam agama? Oke, sudah dijelaskan di sini ya. Jadi kalau saya akal difungsikan untuk memahami agama. Sumber agama adalah wahyu. Tetapi wahyu ini baru akan bisa diaplikasikan, diterapkan, dimanifestasikan, diijawantahkan kalau dia diterima oleh hati, diterima oleh pikiran, diterima oleh perasaan manusia. Kalau manusia nggak bisa memahami, nggak bisa memikirkan itu, nggak bisa merasa nyaman dengan itu, saya yakin juga tidak bakal dilakukan. Jadi itu fungsinya akal. Fungsinya akal. Jadi saya memahami akal berbeda dengan akal yang jangan pahami ya. Akal itu berarti rasio, bukan itu. Akal itu di hati juga. Oke, gitu ya. Jadi fungsinya akal itu adalah membuat kita paham wahyu dan ketika kita paham wahyu maka kemudian itu bisa dimanifestasikan, bisa diijawantahkan, bisa dilakukan, bisa diterapkan. Tapi kalau kita nggak bisa memahami itu, saya yakin juga Anda nggak bisa melakukan. Anda baca berkali-kali alif lam mim, nggak paham ini maksudnya apa, ya nggak mungkin Anda lakukan. Apa dari membaca itu fungsinya apa kan nggak mungkin. Dapatkah akal mengetahui bahwa wajib bagi manusia berbuat baik, wajib baginya menjauhi? Bisa. Dari apa? Dari pengalaman dan bisa dari pengalaman orang lain. Orang Arab bilang as-sa'idu man ta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang belajar dari orang lain. Artinya dari mengamati orang lain, dari cerita orang lain, dan seterusnya. Dari mendengar orang lain, maka dia akan belajar. Dan dengan akal manusia, orang akan sampai di situ. Persoalannya bisa jadi kalau dia tahu baik, buruk, dan sebagainya, dia tidak akan bisa mendefinisikan siapa Tuhan yang hak itu kecuali atas wahyu. Karena kalau Tuhan itu nanti di akal, maka sifatnya mesti material. Dari sekian material-material, dia tidak akan pernah menemukan materi yang ada itu cocok jadi Tuhan. Tetapi kalau sifatnya yang spiritual, itu mesti sifat yang spiritual, maka dia di luar indrawi manusia. Kalau di luar indrawi manusia, maka dia mungkin bisa menemukan saya butuh satu Tuhan. Tetapi ketika dia ketemu pada putus satu sin, siapa satu Tuhan ini tanpa wahyu jenengan tidak akan dapat sampai ke situ. Maka tetap butuh wahyu. Untuk apa? Mendefinisikan siapa Tuhan kita. Oke. Apakah di dunia ini ada manusia yang dilahirkan tanpa akal? Jika ada, berikan dalil yang menyebutkan. Kalau tanpa akal ya tidak mungkin. Tetapi kalau akalnya kurang mungkin. Ya, karena itu satu bagian ya. Misalkan apakah di dunia, ingat ya, akal itu bukan otak. Kalau orang lahir tanpa otak ada nggak? Bisa jadi ada. Tetapi kalau nggak berakal nggak mungkin. Ya, kalau saya jawabannya gitu. Mengapa wahyu hanya diturunkan pada nabi dan rasul saja? Ya, karena wahyu kalau diturunkan, kalau wahyu dalam makna apa dulu ya? Kalau wahyu agama ya iya, kalau wahyu dalam arti wahyu yang dipahami nabi dan rasul ya iya. Tetapi wahyu yang artinya ilham ya enggak, kita menerima juga, Mas. Tetapi kalau yang artikan ada wahyu adalah wahyu syariat, ya itu harus pada nabi dan rasul saja. Karena dia punya fungsi selanjutnya sebagai pemberi pesan. Pengajar pesan itu pada orang lain. Ya, seperti yang dijawab Mas Aditama ini ya. Antara akal dan wahyu mana yang lebih utama? Saya kira dua-duanya utama dan dua-duanya mempunyai fungsi yang berbeda.
Anda bisa berakal tanpa wahyu juga nggak selesai-selesai. Anda punya wahyu, nggak bisa mengakal, tidak bisa memikirkan itu, tidak bisa menyamani itu, tidak bisa merasa nyaman, ya tidak akan berfungsi itu wahyu. Oke, akal dan wahyu sudah saya jelaskan ya, apa bedanya. Bisa Anda sarikan sendiri. Mengapa wahyu menyampaikan sabda dan firman Allah kepada orang-orang yang menjadi pilihannya? Sudah dijawab. Bagaimana jika akal bertentangan dengan wahyu? Kasusnya kasih saya ya Mbak Anissa. Kasus pertentangannya apa? Karena di kasus itu kita akan tahu, bisa jadi yang jenengan ceritakan itu adalah sesuatu yang memang akalnya salah memahami. Atau bisa jadi wahyunya yang salah gitu ya. Salah diberitakan gitu. Jadi kalau akal bertentangan dengan wahyu bagaimana? Nah, kasusnya apa dulu? Kalau kasusnya nanti akalnya yang bermasalah ya akalnya yang diperbaiki. Kalau kemudian wahyunya bermasalah, wahyunya yang diperbaiki kan. Artinya data-data di wahyu ini yang diperbaiki atau data-data di akal yang diperbaiki bukan berarti wahyunya diubah ya enggak. Bagaimana pendapat kalian jika akal yang dimiliki seseorang digunakan untuk hal yang bertentangan dilarang oleh agama? Ya, kalau bicara itu terjadi dan itu boleh atau enggak boleh, ya jawabannya enggak boleh. Tetapi kok terjadi? Ya, memang terjadi, begitu aja kalau saya. Karena sesuatu yang terjadi bukan sesuatu yang diperbolehkan atau sesuatu yang disukai. Maksudnya diperbolehkan itu disukai. Banyak yang terjadi di kehidupan kita, tetapi kita nggak suka. Tetapi juga banyak juga yang tidak terjadi di dalam kehidupan kita, padahal kita sangat menginginkan dan menyukai itu. Oke. Mengapa hawa nafsu bisa mengalahkan akal? Ya, memang begitu. Karena kita punya, kalau disebut kita punya dua komponen ya, komponen jasadi, material, dan komponen ruhi, komponen apa namanya spiritual atau imaterial. Kalau materinya kuat, kecenderungan materi kita kuat, maka ya nafsunya yang kuat. Nafsu itu kan biasanya indrawi. Tetapi kalau kecenderungan spiritual kita yang kuat, maka akalnya akan kuat. Karena akal ini dia akan kuat kalau kita tidak terbelenggu oleh sesuatu yang materi. Kalau Anda sudah tidak terbelenggu dengan hal-hal yang materi, insya Allah Anda akan kuat akalnya. Dan komponen orang hidup ya itu. Jadi sisi materinya dan sisi spiritual. Kalau spiritual Anda bagus, maka sisi materinya biasanya biasa aja. Tetapi kalau materinya, kata orang Jawa itu mata duiten gitu ya. Kalau kita ini pikiran kita duitan saja, maka biasanya ya nakalnya akan kurang gitu. Tetapi kalau kita kemudian tidak terlalu eh, duitan sekali, maka biasanya kita ini juga kemampuan akalnya akan naik. Bagaimana jika ada manusia yang bertindak sesuatu di luar nalar dan bisa merugikan orang lain dan menyinggung apa yang harus dilakukan menjambai orang itu? Ya, kalau bisa ingatkan, ingatkan. Kalau nggak bisa ingatkan, ya menghindar. Kalau nggak bisa menghindar, ya diem. Nah, gitu aja. Kalau bisa mengingatkan, ingatkan itu karena Allah. Kalau bisa menghindar, menghindarlah karena tidak berharap ada kemaksiatan lebih bagi dia. Kalau diem, berdoalah bahwasanya saya tidak mampu untuk menghindar atau nah, semuanya tidak akan menjadi maksiat bagi Anda. Apakah wahyu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul? Kita manusia biasa tidak mendapatkannya. Wahyu ilham Anda dapat, saya juga dapat. Tetapi wahyu dalam arti wahyu yang diberikan pada Nabi tidak. Karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan berharap kita akan jadi Nabi, enggak. Sehebat apapun kita, semampu kita memahami syariat, kita tidak akan pernah jadi Nabi. Bagaimana cara menyadarkan akal seseorang yang selalu berpikiran buruk pada orang lain, meskipun orang lain itu berbuat baik dan benar? Oke, hatinya perbaiki, Mas. Pikiran saya jawab di atas tadi ya. Jadi pemutusnya adalah hati. Kalau hati Anda jernih, insya Allah pikiran Anda juga akan jernih. Tetapi kalau pikiran Anda, hati Anda
tidak jernih atau kotor, maka pikiran Anda juga akan kotor. Bagaimana cara biar kita melihat kebaikan orang lain, hati Anda diperbaiki? Cara yang terbagus memperbaiki hati adalah puasa, berlapar diri. Artinya menjauhkan diri dari material-material. Nah, kalau Anda semakin menjauh dari hal-hal material, insya Allah bersih Anda. Apakah akal dapat mengetahui yang baik dan yang buruk? Apakah akal dapat mengetahui yang manusia wajib berbuat? Bisa. Saya sudah jawab bisa. Manakah yang lebih penting dan lebih tinggi sudah saya jawab. Bagaimana jika terjadi persoalan masalah yang sudah direnungkan dengan akal tetapi masih saja tidak terpecahkan, terselesaikan? Ya, serahkan ke Allah. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Itu ayatnya. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Urusan kita itu bisa dibagi dua. Urusan yang ada solusinya, urusan secara kita, secara mandiri kita bisa mendapatkan solusi itu. Yang kedua, tidak mampu kita mengetahui solusi itu tidak mampu, atau tahu solusi tapi tidak mampu melakukannya. Bahasa Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dia berhati-hati atas perintah dan larangan Allah, dia tidak sembarangan terhadap perintah dan larangan Allah, maka kemudian yaj'al lahu makhraja. Maka dia akan mempunyai kemampuan solutif, kemampuan solusi terhadap persoalan dia di kehidupan dia. Tetapi kalau dia tidak mampu itu, maka yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadangkala dia harus menerima itu yang menyelesaikan orang lain. Allah yang menyelesaikan dengan tangan orang lain, dengan tangan makhluk Allah yang lainnya. Itu syaratnya takwa pada Allah. Jadi kalau ada urusan yang kita tidak masalah, yang kita tidak bisa selesaikan, ya jangan Anda paksakan menyelesaikan, tidak selesai dengan otak kita. Ya terus yang dilakukan apa? Ya ja'allahu makhraja, pasrahkan ke Allah. Yang kita lakukan adalah jadilah Anda orang takwa, jadilah Anda orang yang berhati-hati, tahuilah yang benar dan lakukan sekemampuan Anda, tahuilah yang salah dan hindari kesalahan itu. Oke, itu yang bisa Anda lakukan. Bagaimana cara yang benar menghadapi orang-orang yang berpikir ngeyel bahwa agama itu tidak masuk akal, tetapi sainlah yang paling masuk akal? Ya, ini panjang ya. Kasusnya siapa, terus persoalannya apa. Saya kasih contoh misalkan begini. Bisa jadi dia salah memahami agamanya, bisa jadi dia salah memahami sainnya. Argumentasi dia seperti apa, saya harus jawab seperti apa. Kalau pertanyaan begini, kalau dia hanya ngayal bahwasanya agama yang lebih masuk akal, sains tidak masuk akal, persoalannya kamu paham agama atau enggak, kamu paham sains atau enggak. Kalau dia enggak paham dua-duanya, ngomong sembarang dia ngomong, maka jawaban saya sederhana. Orang yang enggak paham dijak diskusi, yang pusing adalah yang paham, kan gitu. Ya enggak paham biarin aja, ngomong seenak dia aja kan. Ya, tapi kan efeknya ya biarin aja lah itu. Dunia ini tidak diciptakan untuk orang-orang yang lurus. Jadi artinya apa? Besok di akhirat itu orang baru tahu akhirat kok ya. Efeknya di akhirat itu tidak terlalu susah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan begini yang harus diperjelas dulu adalah kasusnya apa. Jadi kasus seperti apa. Kalau dia hanya jawab umum agama lebih masuk akal, ya belum tentu juga. Karena di agama itu ada namanya dogma. Dogma itu yang harus kita terima. Nah, misalkan ya, kalau jenengan nanti ketemu agama Kristen gitu, kok Tuhan itu 3 gitu. Itu kan tidak masuk akal itu. Ya, tapi terima aja kan gitu. Nah, kita tidak bicara masalah benar tidaknya, tetapi di agama itu ada dogma begitu. Sekarang pertanyaannya malaikat. Kadang masuk akal malaikat itu. Tapi persoalannya kemudian, loh kok kita harus ada malaikat? Kok kita jadi orang yang tidak begitu bebas gitu kan? Dan seterusnya ya. Jadi kasusnya seperti apa ya? Kalau kasusnya tidak jelas ya jawabnya saya nggak bisa jelas. Apakah semua manusia dapat mendapatkan hidayah nantinya?
Ya dapat, persoalannya dikasih atau enggak. Lalu bagaimana dengan manusia yang mendapat hidayah tetapi sudah akhir hayat? Tidak apa-apa. Yang penting tidak saat sakaratul maut. Jadi kalau sebelum mati setahun berikutnya dia jadi muslim gitu. Awalnya dia non muslim, kemudian dia jadi muslim gitu. Sebelum 1 tahun gitu ya meninggal dunia. Setelah itu 1 tahun meninggal dunia tidak apa-apa. Berarti dia husnul khatimah. Bisa aja begitu. Tetapi jangan main-main kan itu ya. Kalau gitu saya tak maksiat dulu besok ketika hampir mati tak tobat ya jangan gitu. Belum tentu Anda bisa memastikan gitu kan. Kenapa tingkat kebenaran dari wahyu dan akal bisa berbeda? Maksudnya gimana ya? Wahyu itu absolut, akal relatif iya. Karena memang akal itu kontekstual, sementara wahyu itu tidak kontekstual atau disebut ahistoris. Jadi wahyu itu dari dulu sampai sekarang ya begitu itu. Terutama wahyu Rasulullah SAW. Dia sifatnya universal, sementara akal itu karena dia parsial, dia melihat secara kontekstual, maka dia historis, dia sesuai ruang dan waktunya. Karena nggak mungkin orang yang hari ini hidup di abad 21 bisa mengakal, memikirkan sesuatu yang abad 27 secara detail, nggak mungkin. Ya, khalifah itu fungsinya adalah bagaimana peran dan tugas manusia sebagai khalifah. Tugasnya adalah memutuskan percekcokan di dunia ini, perdebatan di dunia ini. Jadi salah satu fungsinya. Jadi dia sebagai qadhi, dia sebagai pemutus hukum. Jadi dia penyelesai persoalan. Itu sesungguhnya fungsi khalifah. Jadi kalau ada konflik di dunia ini, maka dia, kalau dia fungsi khalifah bagus, maka tidak akan mungkin terjadi konflik. Kalau ada masalah, maka dia akan menjadi penyelesai masalah itu, dan seterusnya. Jadi itu khalifah. Mengapa manusia harus menggunakan akal untuk memecahkan, apakah bisa memecahkan sesuatu masalah hanya dengan akalnya saja? Ini seperti orang bertanya, kenapa makan harus pakai tangan? Apakah orang bisa makan hanya pakai tangan gitu kan? Ya seperti itu kan pertanyaan ini. Karena akal itu perangkat orang hidup, perangkat manusia. Jadi manusia kenapa harus memecahkan pakai akal? Ya udah ada ceritanya memecahkan pakai tangan kan enggak ada kan. Karena alat berpikirnya di akal gitu. Jadi orang makan itu pakainya tangan, orang mikir pakainya akal kan gitu tuh. Kok ditanya mengapa manusia harus menggunakan akal? Apakah bisa memecahkan sesuatu masalah dengan akal saja? Jawabannya seperti tadi. Apakah orang bisa makan hanya pakai tangan saja? Jawabannya, ya bisa. Enggak, kalau nggak ada tangan nggak bisa. Ini misalkan, tetapi juga nggak bisa. Kenapa? Kita butuh mulut juga, butuh dan yang lainnya kan itu. Oke, apakah hubungan sains dan agama Islam? Apakah ada hubungan sains dan agama Islam? Secara hubungan langsung tidak ada. Nah, tetapi seringkali dipertentangkan antara sains dan ini, antara ilmu dan Islam, antara filsafat dan Islam, antara akal dan agama. Karena seringkali kita punya keterbatasan memahami wahyu, gitu ya. Sehingga kemudian kita anggap wahyu itu yang anti-anti ilmiah saja, gitu ya. Atau bisa jadi yang ilmiah itu yang anti wahyu, gitu ya. Itu pikirannya, terutama di Barat ya. Tetapi di Islam sebenarnya tidak punya masalah itu. Semakin ilmiah Anda, berarti Anda semakin dekat dengan Islam. Tetapi semakin Anda tidak ilmiah, Anda semakin jauh dari wahyu. Itu kalau di prinsip Islam ya. Tapi tentu saja di dalam Islam sangat banyak hal yang tidak bisa diterima. Lalu di manakah batas akal dalam keimanan? Haruskah kita memilih antara logika dan iman? Tidak. Orang bisa beriman dengan tetap logis, tetap rasional. Tetapi orang rasional belum tentu dia beriman. Jadi Anda tidak harus memilih salah satu. Kuatkan dulu iman Anda dan fahami iman Anda dengan rasional. Pahami dengan logika.
maka Anda akan menjadi mukmin yang rasional, mukmin yang logis. Tetapi kalau Anda hanya logis saja, tidak punya imannya, Anda tidak akan selamanya jadi mukmin. Jadi tidak perlu milih mana yang lebih dulu, kuatkan dulu imannya. Iman yang Anda pahami itu pahami secara perasaan, pahami secara pikiran, pahami secara biologis Anda. Kalau Anda bisa memahami, mencerna itu dan menjelaskan pakai ketiga perangkat diri Anda itu, insya Allah Anda akan menjadi mukmin yang rasional. Tidak jadi masalah. Kenapa masih banyak manusia yang melakukan perbuatan cela, mencuri? Apakah mereka masih belum dapat membedakan mana yang benar? Dalam persoalan orang melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, dalam persoalan melakukan atau meninggalkan, itu ada dua komponen. Komponen pertama, dia tahu ini baik dan buruk. Komponen kedua, mampu melakukan itu atau tidak melakukan itu. Bisa jadi dia komponen pertamanya, dia tahu baik, mana buruk. Nah, ini di sini dia sudah tahu, tetapi dia tidak mampu. Kalau tidak mampu ya sudah kan. Ini yang kemudian dalam bahasa agama ada hidayah ilmu atau hidayah irsyad, kemudian ada hidayah taufik. Banyak orang dikasih ilmu tahu benar dan salah, tetapi banyak yang tidak mampu melakukan, berarti dia belum dikasih taufik sama Allah. Tetapi ketika orang diberi ilmu dan taufik, maka dia akan tahu dan mampu melakukan itu. Kira-kira seperti itu ya. Allahumma yassirna. Semoga Allah memudahkan kita dapat dua-duanya itu. Menurut saya orang-orang yang demikian, ini jawaban ya. Sebagian orang berpikir bahwa hidayah itu datang dengan sendirinya. Sebenarnya hidayah itu harus dijemput dan kita manusia hanya menunggu hidayah dari Allah hingga peka. Kalau jenengan bilang jemput, jemputnya di mana? Kalau Anda mau cari, carinya di mana? Kalau ada hidayah harus dicari, carinya di mana? Kalau Siti Hidayah jelas gitu ya. Tetapi kalau hidayah dalam arti hidayahnya Allah, kita mau carinya di mana? Oh, di majelis ilmu. Berapa banyak orang yang datang ke majelis ilmu tetapi keluar dari majelis ilmu, ya tetap aja nggak paham-paham. Artinya apa? Saya tidak bilang bahwasanya hidayah itu datang dengan sendirinya. Tidak begitu. Juga saya tidak akan mengatakan bahwa Anda harus mencari. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah silahkan berdoa. Pertama itu. Yang kedua, silahkan selalu belajar. Yang ketiga apa? Tinggal kemudian kita serahkan ke Allah. Moga-moga usaha yang kita kerjakan tadi, doa, berpikir positif, dan yang lainnya. Kemudian berusaha itu semoga menghasilkan cintanya Allah berupa datangnya hidayah. Seperti juga ketika Anda ingin mendapatkan pasangan, apa yang Anda lakukan? Pertama, berpikirlah positif bahwasanya seluruh perempuan itu baik. Yang kedua, silahkan belajar untuk tahu laki-laki yang baik itu seperti apa, suami yang baik seperti apa, istri yang baik seperti apa, dengan terus memperbaiki kualitas diri, maka setelah keduanya itu dilakukan, semoga Anda tidak hanya bertepuk tangan hingga didatangkan kepada Anda, siapa? Istri yang calon istri yang baik bagi Anda. Jadi bukan kemudian Anda cari, misalkan saya mau cari istri yang baik, cari si A. Ini orang baik, jadilah istri saya. Kalau nggak jadi istri saya, Anda ya Anda siap-siap ditolak kan gitu. Tetapi kalau Anda berpikir semua baik, tetangga Anda baik, teman Anda baik, semuanya baik, semua perempuan baik, nggak ada cacatnya. Anda hormati semuanya. Terus yang kedua, setelah itu Anda melakukan perbaikan diri, memperbaiki kualitas kompetensi suami yang baik, kompetensi istri yang baik Anda pahami. Kemudian Anda terus memperbaiki diri, ya semoga tidak bertepuk tangan. Sebagaimana begitu juga Anda berdoa pada Allah, kemudian melakukan perbaikan diri, kualitas diri, semoga Allah tidak menjauh dari Anda terus dan mendatangkan hidayahnya pada kita, kan gitu. Apakah orang yang selalu berbuat salah tidak mendapatkan masalah di kehidupannya ini?
termasuk ujian yang diberikan Allah. Istilah agamanya namanya istidraj. Sederhananya kata orang Jawa, diterus-terus kiwai. Engkau tinggal tak siksa. Kata. Jadi dibiarkan memang itu. Biarkan terus. Saya selalu bilang, kalau Anda ingin kaya, kuncinya dua. Satu apa? Jadilah mukmin sempurna atau jadilah orang kafir sempurna. Ya, kata Allah, darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Jadi kalau Anda ini jadi orang kafir, kalau ada orang yang Anda lihat orang kafir, mereka makan seenaknya, semua dikonsumsi, semua dieksploitasi ini. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u, kemudian mereka bertamak untuk berbahagia, menikmati semuanya gitu ya. Wa yulhihimul amal, satu proyek selesai, tambah proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat, proyek 10 proyek dilakukan dan semuanya berhasil menghasilkan duit semuanya. Nah, itu memang bagian mereka. Bagian yang lain, bagian orang mukmin seperti Siti Maryam gitu. Sayyidati Maryam. Sayyidati Maryam itu kan dia nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang ngirim dia anggur, bukan pada masanya dan bukan produk daerah situ kan gitu. Jadi memang ya itu namanya istidraj. Wahyu Allah tidak pernah menyalahi akal, terbukti dengan seiring berjalannya waktu. Oke, maka jangan komentar ya. Bagaimana cara mempertahankan hidayah pada diri kita? Berdoa pada Allah dan jalani konsekuensinya. Meminta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan saya tetap dalam hidayahmu, kira-kira begitu. Kemudian dengan apa? Jalani konsekuensinya. Artinya apa? Kalau diajak sholat berjamaah, Allahu Akbar ya datang. Kalau tidak ada alasan ya datang gitu. Kalau alasannya memang alasan benar ya sudah, itu dengan berdoa, ya Allah ampuni saya. Allahumma firli gitu ya. Ya Allah ampuni saya. Bukan kemudian bahagia aku tidak sholat jamaah, itu jangan gitu. Jadi konsekuensi Anda dikasih ilmu, dikasih Islam, dikasih iman, itu Anda jalankan. Bagaimana awal mula turunnya wahyu? Ya, panjang ceritanya, Mas. Saya tidak jawab dulu ya. Tapi kalau bagaimana awal mula turunnya Al-Quran sudah dijawab. Ini Mbak Nur atau Mas ya. Apakah ada tips untuk orang-orang yang selalu berbuat buruk agar mendapatkan hidayah di dalam hatinya sangat ingin mendapat hidayah? Nah, ini pertanyaan satu, apa Anda menganggap diri Anda buruk, tapi kok saya nggak dapat hidayah? Nah, atau Anda bisa memahami perasaan orang-orang yang dia berbuat buruk. Nah, ini dua kemungkinannya. Kalau yang pertama tadi berarti apa? Anda kalau ingin hidayah jalan kan gitu ya. Nggak usah mikir bagaimana dapat hidayah, bagaimana saya bisa jadi seperti orang lain. Ini cara berpikir yang jelek. Mampunya Anda apa? Jalankan. Anda berbeda dari orang lain, memang kita diciptakan berbeda. Kalau kita diciptakan sama, ngapain? Kita dibikin berbeda. Udah jalani aja kemampuan Anda, selesai. Tetapi kalau Anda merasa mampu, ada orang-orang di dunia ini yang mereka berbuat maksiat, ingin mendapat hidayah, itu berarti Anda hebat gitu ya, bisa menerka hati orang lain. Nah, kalau yang kedua ini saya nggak bisa jawab. Tetapi kalau itu pengalaman pribadi Anda jalankan sekarang, maunya Anda apa, dah bismillahirrahmanirrahim, jalan, selesai. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Tidak usah mikir panjang-panjang. Pak, nanti hidup saya begini-begini. Oke, timbang jenengan pusing, saya izinkan Anda silahkan ketemu saya atau WA saya atau hubungi saya. Anda tahu nomor saya kan? Terima kasih. Apakah mungkin Islam dapat hadir dalam kehidupan manusia tanpa peran akal? Ya, ini pertanyaannya tidak mungkin. Kalau tanpa wahyu ya tidak mungkin. Islam itu wahyu kan. Kalau Islam datang ke dunia tanpa wahyu berarti Islam apa kan? Islam itu wahyu. Tetapi mungkinkah Islam hadir di dunia tanpa akal? Jawabannya mungkin. Tetapi itu tidak diinginkan. Berapa banyak melakukan Islam tapi tidak berdasar akal, tidak diterima akal, tidak logis itu. Hubungan akal dan wahyu itu bagaimana? Oke, saya sudah jawab. Apakah wahyu yang diturunkan namun tidak masuk akal? Tidak ada. Nah,
Jadi akal yang dimaksudkan apa dulu? Kalau dia tidak masuk dalam pikiran manusia ada, atau dia tidak masuk dalam perasaan manusia ada. Tetapi manusia yang mana itu yang jadi persoalan berikutnya. Tetapi kalau Anda mengatakan tidak masuk dalam akal dan pikiran manusia sama sekali nggak ada. Jadi semua agama ini yang dari wahyu mesti masuk dalam pikiran dan perasaan manusia. Apa yang terjadi apabila akal manusia bertentangan dengan wahyu dan apa dampaknya? Oke, kasusnya apa? Saya tidak bisa jawab. Kalau tanpa kasus, mungkinkah hukum dan wahyu pada agama Islam bisa hadir dalam kehidupan manusia tanpa peranan akal? Sudah saya jawab. Oke, ini kasusnya apa? Kenapa bisa ada pandangan Al-Quran dan bahwa Al-Hadis atau As-Sunnah dikatakan wahyu tidak langsung, bukanlah wahyu adalah firman Allah yang diturunkan kepada. Oke, tidak langsungnya dari redaksi. Jadi Al-Hadis itu wahyu, tetapi dia pakai narasi, pakai interpretatif Rasul. Jadi itu narasinya pakai narasi Rasul, tetapi Quran ini wahyu, redaksi, dan maknanya memang dari Allah Ta'ala. Itu yang disebut langsung dan tidak langsung. Terima kasih atas atensi Anda, ternyata jumlah pertanyaannya luar biasa ya. Ya, lumayan ini waktunya cukup untuk Anda. Saya jawab satu dulu ya, ternyata banyak banget. Besok lain waktu. Terima kasih, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.